Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, warga merusak kendaraan Dinas Badan Narkotika Nasional Jawa Timur karena menangkap pengedar narkoba di Sampang, Jawa Timur. Iya, petugas yang sudah diancam dengan senjata tajam oleh warga terpaksa melepas pengedar narkoba yang sudah buron sejak Oktober tahun lalu. Mobil Dinas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur hancur saat menangkap pengedar narkoba di Sokobana, Sampang, Jawa Timur. Warga melempar kaca mobil hingga menyerang petugas BNNP Jawa Timur karena menangkap pengedar narkoba yang sudah masuk daftar pencarian orang sejak Oktober tahun lalu. Warga meminta buronan narkoba ini dibebaskan dan berhasil setelah mengancam petugas dengan senjata tajam. BNNP Jawa Timur pun memanggil kepala desa setempat untuk memberi penjelasan atas penangkapan yang terjadi. Kini petugas menyebarluaskan profil tersangka ke seluruh wilayah Jawa Timur. Menyesalkan perbuatan massa karena mereka melindungi para pengedar narkotik yang ada di wilayahnya. Langkah selanjutnya kami tetap akan melakukan penangkapan terhadap Hasyim dan segera menyebarluaskan DPO ke wilayah Madura dan Jawa Timur. Tersangka ditetapkan dalam daftar pencarian orang karena kepemilikan 3 kg sabu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Internasional di Bundaran Patung Kuda Jakarta ricuh. Selain pencabutan Omnibus Law, demonstran juga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan segera RUU penghapusan kekerasan seksual. Unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Jakarta ricuh. Kericuan dimulai saat sejumlah pendemo mencoba memblokade ruas Jalan Medan Merdeka Barat dan dihalau petugas. Kericuan baru mereda setelah pendemo diberi izin berunjuk rasa di Silang Monas. Pihak kepolisian pun terus mengingatkan para pendemo untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain mendesak pencabutan Undang-Undang Omnibus Law karena dianggap merugikan masyarakat bawah, para pendemo juga mendesak agar RUU penghapusan kekerasan seksual disahkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 mahasiswa di Malang, Jawa Timur meninggal dunia saat kegiatan diklat pencak silat yang diadakan UKM kampus. 11 saksi diperiksa polisi. Dua mahasiswa UIN Malang, Miftah Rizky Pratama dan Faisal Latiful Faki meninggal dunia saat kegiatan diklat pencak silat yang diadakan pihak UKM kampus. Faisal meninggal saat perjalanan ke puskesmas, sementara Miftah meninggal saat sampai di rumah sakit. Dua mahasiswa ini mengikuti diklat di kawasan Coban Rais Kota Batu, Jawa Timur bersama puluhan mahasiswa lain. Pihak kepolisian menyebut kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Kami pun sudah mengecek ke universitas yang bersangkutan bahwa kegiatan ini tanpa izin dari lembaga. Dan ini pun tidak ada pemberitahuan izin ke kami maupun ke Satgas Covid, tidak ada sama sekali. Jadi memang betul-betul kegiatan yang di luar daripada pengetahuan baik pihak universitas maupun dari aparat setempat juga tanpa ada izin. Belum diketahui pasti penyebab meninggalnya 2 mahasiswa tersebut. Polisi telah memeriksa 11 saksi, mulai dari peserta, panitia, hingga wakil rektor bidang kemahasiswaan. Polisi masih mendalami dugaan kelalaian maupun pidana dalam kasus ini. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, nama Kaisang Pangarep tiba-tiba jadi viral di media sosial setelah hubungannya dengan Felicia Tisu berakhir. Dan Kaisang akhirnya buka suara terkait kabar yang menjadikan dirinya viral beberapa hari terakhir ini. Putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep akhirnya buka suara terkait tudingan meninggalkan kekasihnya Felicia Tisu tanpa penjelasan. Dalam sebuah video awalnya Kaisang menekankan bahwa kabar tersebut merupakan masalah pribadi sehingga tak etis diumbar. Namun Kaisang akhirnya memberi penjelasan bahwa sebenarnya sudah mengakhiri hubungannya dengan Felicia. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Sementara itu kakak dari Felicia Tisu, Daryl juga angkat bicara terkait masalah yang menimpa adiknya. Dalam sebuah video Daryl sebagai kakak ikut sedih dengan apa yang terjadi pada adiknya. But more importantly, to all women who are listening to this right now. As a faithful and committed woman all this while, to a man whom she believed in, she has now been left hanging with no certainties, except for clear evidence of being cheated, both emotionally and spiritually. This man, whom I entrusted my sister to, has repeatedly asked for my parents' and grandparents' blessings, and recently asked for my sister's hand in marriage in December 2020. Now, in January 2021, he then disappeared after informing my sister through written text that his father has agreed. Kabar ini menjadi konsumsi publik setelah ibunda Felicia, Melia Lu, berkomentar mengenai putus hubungan antara putrinya dengan Kaisang. Melia ungkap kronologi hubungan Kaisang dengan putrinya hingga adanya orang ketiga. Bahkan Melia juga menyebut akun medsos Presiden Joko Widodo. Kabar tersebut sampai ke tenaga ahli kantor staf kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin. Dia menyayangkan postingan ibunda Felicia yang menyebut akun Jokowi dan menyinggung persoalan anak yang sudah bisa ambil keputusan. Kaisang dan Felicia diketahui telah berpacaran selama 5 tahun. Keduanya kerap memposting foto kebersamaan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Kini kita beralih ke informasi lain pemirsa. Tingginya intensitas hujan yang turun sejak sepekan di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan mengakibatkan tebing setinggi 100 meter longsor. Longsor mengakibatkan jalan penghubung 4 desa tertutup. Tebing setinggi 100 meter yang terletak di Kecamatan Lembang, Pinerang, Sulawesi Selatan longsor. Material longsor seperti tanah, kayu, dan batu menutup jalan desa dari dan menuju 4 desa. Akibatnya jalan tidak dapat dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain menutup jalan, longsor juga mengakibatkan tiang beton penghubung aliran listrik roboh. Untuk mengevakuasi material longsor, satu alat berat dikerahkan. Penyebab longsoran ini yang pertama adalah ya mungkin dari curug yang tinggi, kemudian penyebab adalah masyarakat yang selalu setiap musim kemarau ada pembuatan liar untuk menanam jagung. Itulah dampak daripada pembuatan hutan di setiap musim kemarau. Sepanjang tahun 2021 telah terjadi longsor sebanyak 4 kali di Kecamatan Lembang yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan serta penebangan hutan secara ilegal. Warga diimbau waspada terhadap longsor susulan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dari Pinerang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi kembali mengeluarkan guguran awan panas yang mengarah ke wilayah barat. Dan sementara itu aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara hingga hari Senin ini masih menunjukkan peningkatan. Semburan awan panas Senin pagi muncul dan mengarah ke barat daya Gunung Merapi pada Senin pagi. Awan panas meluncur hingga 1.300 meter dari puncak Merapi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mencatat guguran awan panas pertama kali terjadi pada pukul 4.51 waktu Indonesia Barat. Dari data seismograf, guguran dengan amplitudo 51 mm dengan durasi selama 115 detik terjadi. Akibat guguran awan panas, 2 kecamatan di Kabupaten Boyolali terdampak abu akibat awan panas. 2 kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Musuk dan Kecamatan Taman Sari. Sejumlah lahan perkebunan warga terkena hujan abu.
Informasinya ada hujan abu ya Mbak? Iya, tadi hujan abu. Jam berapa Mbak itu? Kurang lebih jam 7:30. Tebal apa tipis Mbak? Tipis. Mengenai apa aja Mbak? Mengenai tanaman, atap-atap rumah. Terus dampaknya seperti apa Mbak? Dampaknya sangat buruk buat tanaman ya, ini karena tanamannya bisa jadi layu. Memang dampaknya napas itu sesak. Kalau begini-begini aja enggak. Ya itu ya. Tapi ke mata tetap pedih ya Pak ya? Ya. Sering Pak hujan abu di sini? Di sini sering, kalau hujan begini-begini kan keluarnya enggak banyak. Gitu ya. Hingga Senin 8 Maret 2021, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mencatat status Gunung Merapi berada pada level 3 atau siaga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara hingga hari Senin masih menunjukkan peningkatan. Asap tebal muncul dari dalam kawah dengan ketinggian mencapai 200 meter. Guguran lava juga terjadi mengarah ke selatan dan timur tenggara sejauh 1000 meter. Pertumbuhan kubah lava masih terjadi di dekat dinding puncak Sinabung. PVMBG setempat mencatat terjadi 8 kali gempa guguran dan 2 kali gempa hembusan. Aktivitas Sinabung tanggal 8 Maret 2021, secara visual tampak ada asap dari kawah, tingginya sekitar 50-200 meter, intensitasnya tebal. Terus masih ada juga guguran. Status Gunung Sinabung hingga kini masih berada pada level siaga. Pihak PVMBG menghimbau kepada warga maupun wisatawan agar tidak mendekat atau memasuki zona merah Gunung Sinabung. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 orang pemancing terombang-ambing di Laut Utara Tuban, Jawa Timur setelah perahunya terbalik diterjang ombak. Ya, beruntung kapal Takbut Prameswari melintas dan melakukan penyelamatan kepada ke-6 pemancing ini. Dalam rekaman video amatir, 7 orang penumpang perahu nelayan duduk di atas kapal sembari melambaikan tangan untuk meminta pertolongan. Perahu nelayan ini terbalik usai dihantam ombak besar akibat cuaca buruk di Laut Utara Jawa, Kabupaten Tuban. Sebelumnya, Santoso, nelayan asal desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Tuban, membawa 6 penumpang asal kota Surabaya dan Kabupaten Gresik untuk berangkat memancing di Laut Utara Tuban. Ketujuh penumpang kapal nelayan kemudian diselamatkan kru Takbot Prameswari 2 yang tengah melakukan perawatan rutin dan operasional kapal. Untuk korban jiwa tidak ada, jadi seluruh kru kapal TP Prameswari melakukan penyelamatan terhadap perahu dan juga pemancing dan juga nahkodanya di atas TP Prameswari dan diberikan makan juga kesehatan, fasilitas kesehatan yang ada di kapal. Informasi awal ditemukan 1 mil sebelum kapal Tuban Marine Terminal. Jadi sebelum Tersus Tuban Marine Terminal, mereka akan memancing di area situ, keterangan awal. Kemudian kapal diterjang ombak dan kapal jadi terbalik. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa perahu terbalik ini. Ketujuh korban beserta perahu kemudian dievakuasi petugas ke Pelabuhan Brondong, Lamongan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersafari politik untuk mempertahankan legitimasinya sebagai Ketua Umum Partai. iNews Pagi segera kembali.